Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu selalu berdoa, sering mengulang, meminta 3 hal. Yang pertama adalah hidayah, yang kedua ketakwaan, dan yang ketiga itu adalah memohon kekayaan atau kecukupan rezeki. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini adalah permintaan Rasulullah ya, yang biasa dibaca, dibiasakan oleh beliau setiap akhir sholat ya. Nah, hidayah, kemudian ketakwaan. Nah ini kalau mau dibedakan jadi 2 ya, hidayah dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga adalah kehormatan diri, dan yang keempat itu adalah kekayaan. Ini memang 4 hal yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, alangkah menariknya kalau kita membicarakan tentang hidayah ini. Nah, Allah memberikan hidayah kepada makhluk hidup, ya bukan hanya manusia, kepada tanaman, kepada hewan pun diberikan hidayah, supaya mereka bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan dengan nyaman. Jadi hidayah itu ada beberapa kategori ya. Yang pertama hidayah yang berupa insting atau naluri. Insting atau naluri. Jadi tumbuhan pun punya naluri, punya insting. Misalnya kalau kita tempatkan satu tanaman di dekat dengan jendela, kalau jendelanya itu ada di arah sebelah timur, maka kemudian tanaman itu akan condong tumbuhnya ke arah jendela, jadi ke arah timur. Tapi sebaliknya kalau tanaman itu kita tempatkan di jendela yang berada posisinya di sebelah barat, maka kecenderungan tanaman itu akan condong ke arah barat, ya, ke arah barat artinya mengarah kepada di mana sinar matahari itu akan bisa dia tangkap gitu ya. Nah ini adalah satu hidayah yang diberikan Allah kepada tumbuhan supaya dia bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, sudah barang itu hidayah ini akan semakin meningkat ya. Artinya variasinya semakin banyak. Nah, ketika dia itu diberikan kepada hewan. Nah, insting dan naluri tadi itu juga akan semakin variatif. Karena kalau tumbuhan kan hanya tumbuh ya, berkembang biak pun dengan bunga dan dia tidak bergerak gitu ya. Nah, sehingga relatif pasif gitu ya, berada di tempatnya. Nah, walaupun ada juga tumbuhan-tumbuhan tertentu yang mereka memiliki aktivitas mirip dengan hewan. Nah, sedangkan hewan diberikan insting untuk tumbuh, kemudian untuk bergerak dan berkembang biak. Nah, ini lebih memiliki banyak variasi. Jadi ada insting untuk menyelamatkan diri, sehingga kita mungkin pernah menemukan ada hewan yang berbagai macam cara menyelamatkan dirinya. Artinya dia menyadari adanya bahaya. Misalnya kalau tikus mungkin bisa pura-pura mati gitu ya, karena mau sudah dikejar-kejar gitu. Atau misalnya ada eh, perilaku membela dirinya itu dengan mengubah bentuk ya, atau melingkar atau ya, dan berbagai macam insting yang tumbuh pada hewan itu supaya dia selamat ya. Atau hal yang sederhana ya, misalnya begini, kita tahu bahwa buaya itu kan hidupnya di air. Nah, kemudian kura-kura juga begitu. Nah, ketika dia mau bertelur, maka kemudian dia akan naik ke darat dan menyimpan telurnya itu di darat. Nah, begitu. Nah, setelah kemudian telur itu menetas, ya, menetasnya bukan karena diirami, ya, karena pengaruh sinar matahari, kehangatan, dan waktu kemudian akan menetas. Ini sebenarnya tanpa diirami pun juga akan menetas ya. Nah, begitu. Mungkin kalau ada yang penasaran, apakah telur ayam kalau tidak dimasukkan mesin tetas bisa menetas? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Ada orang masukkan
telur ayam di dalam kardus, kemudian dikasih apa itu, dikasih tempat air ya, wadah air untuk memberikan kelembapan atau mengurangi panas ya. Mungkin memberikan lebih ke efek kelembaban. Nah, kemudian dikasih lampu, ditutup, dah gitu. Ternyata sesuai waktunya 21 hari, kemudian telur-telur itu juga menetas, walaupun tanpa harus masuk ke mesin tetas yang bagus-bagus begitu ya. Itu memang otomatis kemudian menetas ya. Ya, ini adalah hidayah yang diberikan Allah kepada telur-telur itu ketika dia menetas, kemudian maka anak-anak buaya yang masih kecil itu tanpa harus diajari, dia akan mencari air untuk mendapatkan kehidupannya. Demikian juga dengan kura-kura tadi ya. Nah, kemudian kita juga melihat fenomena yang lain, misalnya migrasi burung ya. Ya, mereka akan meninggalkan tempat tinggalnya, melakukan perjalanan sampai berbulan-bulan untuk menuju tempat yang lebih nyaman. Nah, saya kira ini adalah satu fenomena yang menyadarkan diri kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini. Jadi eh, kenyataan-kenyataan yang empiris yang kita lihat setiap saat ya. Betapa ada hidayah yang diberikan kepada hewan tumbuhan untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi ada insting, kemudian juga yang berikutnya itu ada hidayah yang berupa akal. Nah, akal ini diberikan kepada manusia. Nah, akal ini diberikan kepada manusia memiliki eh, dua makna gitu ya. Yang pertama itu akal dalam artian logika dan nalar, yang kedua adalah emosi dan rasa. Akal dan logika, emosi dan rasa. Akal dan logika manusia ini ya memang logika, nalar itu bisa dipakai untuk memecahkan berbagai macam persoalan kehidupan, menjadikan manusia ini memang bisa menguasai dunia dikarenakan karena akal dan logikanya dengan nalarnya itu. Maka lahirlah sains dan teknologi. Walaupun kita sadari ya, mestinya dengan sains dan teknologi ini menuntun seorang manusia semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang disebut sebagai ulul albab adalah orang-orang yang menyeimbangkan antara zikirnya dan tafakurnya. Dalam surat Ali Imran disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa la ayatil lil albab. Jadi sungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Ya, ulul albab ini orang-orang yang berpikir mendalam, ya. Berpikir mendalam artinya berpikir lebih. Ya. Tidak hanya menjalani kehidupan secara apa ya? Ya, kalau dijalani hidup memang kadang-kadang semua peristiwa alam itu ya biasa saja, tidak memberikan dampak apapun dalam kehidupan kita. Mau dipikir mendalam atau tidak, ya mungkin hasilnya sama. Orang bekerja mau mikir mau tidak, itu ya hasilnya bisa saja sama gitu. Tapi orang yang diberikan satu keistimewaan ulul albab ini, disebutkan sifatnya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala jinabihim. Yaitu orang-orang yang mereka berzikir mengingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun ketika dalam keadaan berbaring. Ya. Jadi dalam kondisi apapun mereka selalu berzikir, berdiri. Ada yang memaknai ini dalam aktivitas ibadah khusus, sehingga kalau zikir itu ya berdiri artinya sholat. Nah, ketika sholat kita ingat kepada Allah. Kemudian wakungudan itu ketika sedang duduk ya, berduduk kemudian melakukan zikir gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika sedang berbaring ya. Ya, bisa dimaknai seperti itu sehingga kemudian menunjukkan satu fadilah keutamaan bahwa zikir paling utama dilakukan dengan sholat. Ya. Baru setelah itu dengan duduk mungkin membaca Al-Quran atau yang lainnya. Kemudian yang dilakukan dengan berbaring. Nah, tapi ada ya eh, ini artinya pemahaman yang lebih dispesifikkan dalam urusan
ibadah khusus saja gitu. Tetapi ada yang memahami ini secara umum ya, ya tidak ada salahnya ya sangat melengkapi ya. Jadi dalam berbagai macam aktivitas kita, kita bekerja sambil melakukan aktivitas ya. Nah, artinya itu kan berdiri, duduk, itu kan semuanya dilakukan. Nah, ketika dalam masjid itu kita menjaga zikir kita ingat kepada Allah dan memikirkan tafakur, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sehingga muncul satu kesimpulan, ya Tuhan kami, tidaklah apa yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semua itu ada manfaatnya, semua ada hikmahnya, semuanya ada pelajarannya. Nah, ini orang-orang yang berusaha menyelaraskan antara zikir dan fikirnya, zikir dan tafakurnya. Ini akan kemudian menguatkan iman yang ada di dalam dirinya, semakin menyadarkan dirinya untuk ingat kepada Allah. Nah, ayat-ayat ini, akhir surat Al-Imran ini, biasa dibaca oleh Rasulullah ketika beliau terbangun, kemudian menatap ke langit, kemudian membaca ayat-ayat ini, dan pernah satu saat beliau itu menangis setelah membaca ayat-ayat ini dalam tahajudnya ya. Setelah di antara tahajudnya itu kemudian dia menangis sampai ditunggu-tunggu kehadirannya di sholat subuh. Rasulullah tidak segera muncul. Nah, akhirnya disusul oleh Bilal. Nah, nyusulnya itu ya rumah beliau kan cuma di sebelahnya masjid ya. Nah, kemudian Bilal menyusul ke rumahnya, maka kemudian Rasulullah memberikan pesan, saya khawatir nanti umatku akan melalaikan ayat-ayat ini untuk menyelaraskan antara zikir dan tafakurnya. Ketika mungkin memberatkan ke zikirnya, lupa tafakurnya, atau yang lebih memberatkan ke tafakurnya, kemudian melalaikan zikirnya. Nah, inilah yang kesadaran kita, supaya kita itu apa ya, dalam kehidupan kita sebenarnya zikir tidak harus kita lakukan dalam kondisi kita berhenti melakukan aktivitas ya. Jadi orang setelah sholat ya, maka kewajiban pertama yang mungkin utama untuk dilakukan adalah ada bekerja untuk mencari nafkah. Tetapi mencari nafkah itu sendiri adalah aktivitas kita berkaitan juga dengan zikir, jadi tidak terlepas dari zikir kita. Karena bekerja itu pun adalah bagian dari ibadah kita. Nah, kemudian hidayah akal ini juga dikomunikasikan dengan akal itu juga ada rasa dan emosi. Nah, sebagian orang mengatakan rasa dan emosi beda dengan logika dan nalar. Sebenarnya itu kombinasi yang bagus ya. Logika dan nalar saja tanpa emosi dan rasa itu tidak indah ya, tidak bagus ya. Seperti hanya orang membangun rumah, kemudian membuat pintu, merancang pintu dan jendela, maka dia akan memilih desain yang sesuai logika dan nalar gitu ya. Sesuai logika dan nalar. Mudah dilewati, nyaman, ukurannya pas. Jadi kalau namanya pintu ya diukur kira-kira orang lewat itu membutuhkan space berapa, sehingga pintu minimal itu panjang dan tingginya berapa, itu kan sudah ada hitungannya. Kalau terlalu kecil ya nanti tidak bisa dilewati, terlalu besar ya tidak bisa dilewatinya, tidak nyaman dilewati. Nah, demikian juga kalau terlalu besar, terlalu memakan banyak space juga nanti ya kurang pantas juga, kurang nyaman. Nah, tapi juga ada unsur keindahan dan kepantasan. Nah, sehingga manusia berpikir untuk membuat pintu yang bagus, ya, dikasih warna, dikasih model dan sebagainya. Itu kan bagian rasa dan emosi yang memang itulah keistimewaan manusia. Nah, kemudian ada satu hidayah yang spesifik juga diberikan kepada manusia, yaitu berupa hidayah agama atau hidayah din. Nah, agama ini diberikan khusus untuk manusia. Nah, dengan agama ini dia mendapatkan dalalah wal ilham. Jadi dalalah, bayan, dan ilham. Dalalah itu petunjuk, kemudian bayan keterangan dan ilham. Jadi lengkap gitu ya. Petunjuk,
kemudian penjelasan. Nah, agama ini memberikan pada kita petunjuk sekaligus juga penjelasan-penjelasannya sehingga kita merasa nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Nah, sehingga yang kita minta setiap hari dengan surat Al-Fatihah itu ihdinas syiratal mustaqim. Nah, yang kita minta kepada Allah adalah hidayah kepahaman terhadap agama sekaligus juga kemudahan untuk menjalaninya. Nah, ini daya yang berikutnya yaitu taufik. Daya taufik ya, kemudahan bagi kita. Kita mendapatkan taufiknya, taufik kelapangan hati untuk menjalankan agama. Banyak orang yang paham agama tapi berat melaksanakannya ya. Ada orang yang paham agama tapi justru tidak bisa melaksanakannya. Nah, tapi ada orang yang pemahaman agamanya sederhana saja, ringan-ringan saja, tidak banyak yang apa ya, ya tidak banyak yang dia hafal begitu ya, tapi prakteknya, amalnya itu sangat banyak. Nah, saya kira kita mengharapkan juga diri kita juga punya contoh ya, punya contoh dalam kehidupan kita itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya pintar berteori ya. Jadi yang lebih agama yang akan beri manfaat kepada kita ketika memang menjadi praktek dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah macam-macam hidayah yang diberikan kepada kita dan setiap kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, maka di saat itulah sebenarnya kita mengharapkan untuk mendapatkan hidayah yang berupa kepahaman terhadap agama, sekaligus juga kita juga mengharapkan bahwa kita mendapatkan kemudahan. Ya sorh sadruhu lil Islam, Allah membuka hati kita, melapangkan dada kita untuk bisa menerima agama ini dan melaksanakannya dengan baik. Demikianlah doa Rasulullah yang dicontohkan kepada kita. Mudah-mudahan kita pun juga bisa meneladani beliau, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, memberikan inspirasi bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.